saya Johan, saya adalah Humasnya PT Yakult Cabang Magelang. Dan hari ini saya juga dipanggil oleh agen Yakult kami, namanya Ibu Siti Koiria, ya, yang biasanya datang ke sini setiap hari Jumat, tapi mungkin ke depan kita akan rubah kunjungannya menjadi hari Sabtu, ya. Seperti itu. Bapak Ibu, seperti kita datang pada hari ini, ya. Di tangan kita sudah ada brosur, ya. Saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu semuanya untuk membuka halaman seri dulu, Bapak Ibu, ya. Ada yang belum dapat brosur, Bapak Ibu? Sudah, ya? Ya, boleh kita buka di halaman ini, ya. Bapak Ibu, setiap hari kita tuh makan dan minum untuk mendapatkan asupan gizi yang cukup, ya. Tetapi apabila pola makan kita tidak teratur, disertai dengan stres dan kurang olahraga, itu bisa mengganggu kesehatan badan kita. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan menyarankan kepada kita untuk menerapkan yang namanya pola hidup cerdik. Nah, cerdik itu apa? Di situ ada singkatannya, Bapak Ibu. C-nya itu adalah cek kesehatan secara berkala, secara rutin. Kemudian E-nya itu adalah menyiapkan asap rokok. Lalu R-nya itu adalah rajin berolahraga. D-nya itu adalah diet dengan gizi seimbang. I istirahat yang cukup. Dan K adalah kelola stres. Baik, berikutnya kita buka di halaman yang paling depan, Bapak Ibu. Di situ ada tulisan paling besar, paling atas, berbunyi Yes Everyday, ya. Ini adalah tagline-nya perusahaan Yakult hari ini, ya, saat ini. Yes itu adalah singkatan dari Yakult yang enak dan segar. Kemudian everyday itu artinya setiap hari. Jadi maksudnya Yes Everyday itu adalah dengan minum Yakult yang enak dan segar setiap hari, maka kondisi kesehatan kita juga akan terjaga, kesehatannya setiap hari, ya. Bapak Ibu sudah pernah minum Yakult? Sudah pernah, ya? Nah, terima kasih sebelumnya Bapak Ibu, ya. Yakult itu sebetulnya apa sih, ya? Yakult adalah minuman susu fermentasi yang manfaatnya ini sangat bagus sekali untuk menjaga kesehatan usus kita atau pencernaan kita. Karena di dalam setiap botol kecil Yakult itu ada lebih dari 6,5 miliar bakteri unggul bernama Lactobacillus casei shirotase. Ini penyimpanannya nggak bisa sembarangan, ya, harus disimpan pada suhu dingin antara 0 sampai 10 derajat Celcius. Kemudian hindari terkena sinar matahari langsung dan masa kadaluarsa Yakult itu juga sangat singkat, hanya 40 hari sejak diproduksi dari pabrik. Kenapa singkat? Karena semua bahannya alami, Bapak Ibu, tanpa bahan pengawet maupun bahan pewarna, sehingga sangat aman untuk segala usia. Berikutnya boleh kita buka di halaman yang kedua, Bapak Ibu, di bagian dalam brosur, ya. Di pojok kiri atas itu adalah penemu bakteri Yakult yang bernama Bapak Dr. Minoru Shirota, seorang ahli mikrobiologi dari Jepang. Di bawahnya itu adalah gambar bentuk bakteri Yakult dalam pembesaran mikroskop. Di bawahnya lagi itu adalah gambar grafik daya tahan manusia. Jadi gambar tersebut artinya adalah ketika usia manusia semakin bertambah banyak, maka daya tahan tubuhnya itu makin lama makin turun, makin rendah, ya, sehingga menjadi lebih mudah terserang berbagai macam penyakit. Maka harus kita jaga. Lalu bagaimana caranya menjaga agar daya tahan tubuh kita tetap kuat dan badan kita selalu sehat? Ada banyak cara kita bisa lakukan, Bapak Ibu, ya. Tapi ada salah satu cara yang sangat mudah, yaitu dengan minum Yakult setiap hari. Adapun manfaat dari minum Yakult setiap hari antara lain, yang pertama, Yakult ini bisa membantu mencegah gangguan pencernaan, misalnya seperti susah BAB, diare, sakit mah, tipes, dan lain sebagainya. Ada lebih dari 100 penyakit yang bisa muncul dari usus kita saja. Lalu manfaat Yakult yang kedua, Yakult ini bisa membantu meningkatkan jumlah bakteri baik yang ada di dalam usus kita. Karena di dalam setiap botol kecil Yakult itu jumlah bakteri baiknya lebih dari 6,5 miliar. Lalu manfaat Yakult yang ketiga, Yakult ini bisa membantu menekan atau melawan pertumbuhan bakteri-bakteri yang jahat. Kemudian yang keempat, Yakult ini bisa membantu mengurangi racun-racun yang ada di dalam usus kita. Dan manfaat yang kelima, Yakult ini juga bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh kita. Berikutnya di pojok kanan atas itu adalah gambar gedung pusat penelitian Yakult yang ada di kota Tokyo, Jepang, bernama Yakult Central Institute. Sedangkan gedung di bawahnya itu adalah gambar pabrik Yakult di Indonesia. Pabrik yang pertama ada di Sukabumi, Jawa Barat, dan yang kedua ada di Mojokerto, Jawa Timur. Dalam setahun ada
ada lebih dari 160.000 orang yang berkunjung ke pabrik Yakult Indonesia. Nah, lalu mengenai sistem distribusinya, kami ada dua macam cara, Bapak Ibu. Yang pertama itu menggunakan mobil box ya, tapi ini khusus ke toko-toko saja. Satu lagi, kami ada sistem pemasaran namanya Yakult Lady, ibu Yakult. Seperti di sini, Yakult Lady-nya namanya Bu Siti ya. Mereka ini tugasnya adalah menjual Yakult secara langsung agar mereka bisa mempermudah masyarakat dalam mendapatkan Yakult dengan kualitas yang bagus, sekaligus berbagi informasi kesehatan tentang nilai-nilai ilmiah dari manfaat minum Yakult. Terakhir, di bagian paling belakang Bapak Ibu, Yakult ini adalah minuman berkualitas internasional dari Jepang yang sudah dipasarkan di lebih dari 40 negara dan wilayah dan diminum lebih dari 40 juta orang setiap harinya. Di bawahnya itu ada beberapa alamat akun media sosial kami yang bisa kita kunjungi melalui internet ya, dan juga di nomor telepon layanan bebas pulsa. Jadi silakan Bapak Ibu yang sudah punya brosur, nanti brosurnya tidak perlu dikembalikan ya, nanti bisa dibaca-baca lagi di rumah. Nah, untuk lebih jelasnya kami akan putarkan dua buah film pendek Bapak Ibu. Ini filmnya rata-rata 3 menit saja ya, jadi lama. Nanti habis nonton film sambil kita minum yang bersama, kami juga akan berikan kesempatan untuk sesi tanya jawab ya. Dan Bapak Ibu, mari kita saksikan film berikut ini. Pola hidup yang kurang sehat seperti makan tidak teratur, jarang melakukan aktivitas fisik, minum obat-obatan serta stres akan berpengaruh terhadap kondisi kesehatan pencernaan kita. Sistem pencernaan terutama usus berperan penting dalam tubuh manusia yang berfungsi menyerap nutrisi dan mengubahnya menjadi energi untuk menggerakkan organ tubuh yang lainnya agar bisa beraktivitas. Di dalam usus kita terdapat lebih dari 100 triliun bakteri, terdiri dari bakteri baik seperti Lactobacillus, LCS, Streptococcus thermophilus, Bifidobacteria, dan bakteri merugikan seperti Vibrio cholerae, Salmonella typhi, H. pylori, dan banyak lagi. Apabila jumlah bakteri merugikan di dalam usus lebih dominan dibandingkan bakteri baik, dapat menimbulkan gangguan pencernaan dan memicu berbagai penyakit yang berbahaya, seperti tipes, diare, dan sebagainya. Kasus diare sendiri menjadi salah satu masalah serius di Indonesia, dengan jumlah penderita selalu meningkat setiap tahunnya, dan menjadi masalah kesehatan yang perlu diatasi bersama. Menurut para ahli, di dalam usus terdapat lebih dari 70% sel-sel kekebalan tubuh. Jika daya tahan tubuh menurun, bisa menimbulkan berbagai penyakit seperti flu, pilek, batuk, dan juga demam. Oleh karena itu, kita harus menjaga keseimbangan bakteri di dalam usus kita, karena salah satu peranan bakteri baik adalah menekan pertumbuhan bakteri merugikan. Untuk membantu mencegah gangguan pencernaan, kita perlu menjaga tubuh tetap kuat dan sehat, sehingga kualitas hidup kita akan lebih baik. Selain itu, perlu melakukan aktivitas untuk meningkatkan sel-sel kekebalan di dalam usus kita, seperti menjalankan pola hidup bersih dan sehat, olahraga teratur minimal 30 menit setiap hari, istirahat yang cukup, kelola stres, dan bahagia bersama keluarga yang sehat. Didukung juga dengan konsumsi gizi yang seimbang, serta makanan dan minuman yang mengandung probiotik. Oleh karenanya, mencegah lebih baik daripada mengobati. Karena usus yang sehat adalah kunci umur panjang. Mari sukseskan program pemerintah, lakukan pola hidup bersih dan sehat, serta ciptakan keluarga sehat dan bahagia. Baik Bapak Ibu, ini film yang pertama tentang pola hidup sehat sudah selesai. Saya langsung putarkan film yang kedua tentang Yakult ya. Perkembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hayati membuka peluang peneliti dalam menggali manfaat bakteri baik untuk kehidupan. Yakult adalah minuman susu fermentasi yang mengandung bakteri baik LKC Ceratastrain hidup di tiap botolnya. Tahun 1930,
dunia dikejutkan oleh penemuan bakteri bermanfaat oleh seorang ahli mikrobiologi dari Universitas Imperial Kyoto yang menjadi cikal bakal lahirnya Yakult pada tahun 1935. Dr. Minoru Shirota berhasil menyeleksi dan mengkulturkan jenis bakteri asam laktat yang bermanfaat dengan nama LKC Shirota strain. Penemuan Dr. Minoru Shirota didasari oleh motivasi untuk membantu masyarakat Jepang dari malnutrisi dan penyakit menular yang merajalela. Dr. Minoru Shirota juga mempunyai prinsip yang kemudian dikenal dengan nama Shirotizer, bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati, khusus yang sehat kunci umur panjang, dan membuat Yakult dengan harga terjangkau. Yakult diproduksi dengan bahan baku yang memenuhi sistem keamanan pangan berstandar ISO 22000. Proses pembuatan Yakult dilakukan secara higienis dengan mesin otomatis tanpa menggunakan bahan pengawet ataupun pewarna. Selain itu, Yakult juga dianugerahi Piagam Bintang Keamanan Pangan RI serta tersertifikasi halal yang nantinya akan terus diperbarui secara periodik. Metode penyusunan dan penyimpanan pun dikontrol dengan ketat agar kualitas produk tetap maksimal. Dengan ruangan khusus bersuhu 0-10 derajat Celcius, kondisi setiap botol Yakult bisa senantiasa terjaga dengan baik. Pendistribusian dalam jumlah besar dilakukan oleh salesman ke supermarket, minimarket, maupun ke toko-toko. Proses pengantarannya menggunakan mobil berpendingin khusus untuk menjaga kualitas Yakult yang terbaik tiba di konsumen sebelum tanggal kedaluarsanya. Untuk mendekatkan diri kepada pelanggan, Yakult Lady mengantar langsung sekaligus sebagai pusat informasi berjalan.